salatil idaini wal kusufi wal istisqa. Utai kiku bab nyatakakan salat idain, salat idul fitri, idul adha, wal kusufi lan salat kusuf, salat gerhana, wal istisqa lan salat istisqa, salat ngejalo udan. Kullu wahidatin min hadhi salasati sunnatun muakkadatun likulli insanin. Utawi saban-saban kang suwiji saking ikilah kang tetelu iku sunnah muakkadah likulli insanin kadue saban-saban manusia. Jadi sholat idul fitri, idul adha, sholat kusuf dan sholat istisqa itu masuknya sunnah muakkadah. Wal afdalu lin nisa'i fi'luha fil buyut. Tawi luwih afdol lin nisa kadhe wadon fi'luha ing dalam megaweanane fil buyuti ing dalam rumah. Jadi perempuan itu yang lebih afdol sholat idul fitri, idul adha, sholat kusuf dan sholat istisqa itu di dalam rumah kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa tetap harus di masjid, di musola. Walir rijali fi'luha fil masjidi. Lan kade wong lanang fi'luha ing dalam megawe ni sholat idul fitri, idul adha fil masjidi harus di dalam masjid. Inwasi annas lamun ngemot apa manusia wali afafis sahra lan lamun orang ngemot manusia mangka ing dalam arah-arah kang liyan. Wa yusalli kalla'ida raka'ataini yukabbiru qablal qiraati fil ula sab'a takbiratin ghairi takbiratil ikhram. Lan sholating saban-saban Id, saban-saban lebaran ikorong rakaat. Maca takbir qablal qiraah sedurunge maca Fatihah fil ula ing dalam rakaat kang awal sab'a takbiratin iku pitung takbir. Ghairu takbiratil ikhram saliyane takbiratil ikhram. Jadi sholat idul fitri, idul adha itu sholatnya jumlahnya 2 rakaat. Sebelum membaca Fatihah di rakaat awal itu harus membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ikhram, ya. Jadi di dalam sholat itu takbirnya ada 2, ada yang namanya takbiratul ikhram yang hukumnya wajib, ada yang namanya takbiratul intiqal yang hukumnya sunnah. Contohnya bagaimana? Yang namanya takbiratul ikhram itu setelah niat usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini baru takbiratul ikhram, belum masuk hitungan. Lalu kita membaca doa iftitah. Allahu akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila, ya. Dibaca sah sholat, enggak dibaca tetap sah sholat, ya. Setelah itu baru Allahu akbar, itu masuk hitungan 1. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sampai 7 kali, ya. Wa fis saniyati khamsa ghairu takbiratil qiyam lan ing dalam rakaat kapindo iku 5 takbir liyane takbiratul qiyam. Jadi kalau rakaat awal takbirnya itu 7 di luar daripada takbiratul ikhram, kalau digabungin takbirnya berarti jadi 8, ya. Kalau di rakaat yang kedua itu takbirnya 5 di luar daripada takbiratul qiyam. Takbiratul qiyam itu yang bagaimana? Setelah kita sujud, lalu kita berdiri kan baca takbir. Allahu akbar, namanya takbir berdiri. Allahu akbar, enggak masuk hitungan, ya. Baru Allahu akbar masuk hitungan 1. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, ya. Jadi ingat-ingat takbir
rakaat yang awal itu 7 di luar daripada takbiratul ihram, takbir sholat rakaat yang kedua itu ada 5 di luar takbiratul qiyam. Ya, diingat-ingat. Wa yajibu ta'inu Idul Fitri min Idul Adha fi niyati salat. Lan wajib penyatakaken ing dalam sandinge salat Idul Fitri lan ing sandinge salat Idul Adha ing dalam niating salat. Jadi yang membedakan salat Idul Fitri Idul Adha itu adalah niat. Karena prosesnya semuanya mah sama. Yang beda cuma niat. Kalau niat salat Idul Fitri usolli sunnatan li'idil fitri ra'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sementara sholat Idul Adha usolli sunnatan li'idil adha ra'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Jadi yang membedakan cuman niatnya. Wa yusanna ba'daha li jama'ati khutbatani ka khutbatal jum'ah lakinnahu yukabbiru fi awalil ula tis'a takbiratin mutawalliyah. Landen sunahakan suwise sholat Idul Fitri Idul Adha li jamaah kadu jamaah apa khutbah ka khutbatil jum'ah kaya khutbah jum'ah lakinnahu yukabbiru fi awali tetapi iya maca takbir ing dalam awali sholat fitri iku sangang takbir kang nuli-nuli ya. Jadi dan sunahkan setelah sholat Idul Fitri Idul Adha yaitu diadakan khutbah ya, sama seperti khutbahnya sholat Jum'ah 2 kali, naik duduk 2 kali. Cuma yang bikin beda kalau khutbahnya sholat Jumat itu hukumnya wajib, masuknya rukun. Khutbah Jumat satu paket dengan sholatnya. Yang khutbah harus punya wudu, harus suci. Khutbah Jumat diawali dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam ya. Tapi kalau khutbahnya sholat Idul Fitri Idul Adha itu masuknya sunnah, tidak satu paket dengan khutbah. Khutbahnya di akhir setelah sholat dan tidak harus suci, tidak harus punya wudhu yang menjalankan khutbah. Diawali khutbah yang pertama membaca takbir sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, itu ya. Dan rakaat yang kedua itu sebanyak 7 kali takbir ya. Satu riwayat, satu kitab menjelaskan bahwa takbir sholat Idul Fitri Idul Adha di rakaat yang awal itu ada 7, di rakaat yang kedua ada 5. Tapi kalau di sini di Ar-Riyadul Bati'ah itu takbir yang pertama itu 9, takbir yang kedua itu 7 ya. Mau pakai dua-duanya silahkan, mau pakai salah satunya silahkan, asal jangan dipakai dua-duanya ya, ribet. Wa yukabbiran nasu fi Idul Fitri min ghurubi syamsi akhir yamin min Ramadan ila dukhulil imami fi salatil Id. Lan iyentah takbir apa manusia fi Idul Fitri ing dalam Idul Fitri lebaran fitrah min ghurubi syamsi saking surupeng srengenge akhir yamin dina min Ramadan saking bulan Ramadan ila dukhulil imam tumaka manjinge imam fi sholatil Id ing dalam salat Idul Fitri. Jadi disunahkan semua umat Islam ya untuk membaca takbiran ya. Pada takbiran bulan Idul Fitri itu diawali dari akhirnya bulan Ramadan.
Setelah berakhir bulan Ramadan, habis maghrib disunnahkan untuk takbiran sampai selesai imam sholat Idul Fitri. Setelah imam selesai sholat Idul Fitri, baru dia tidak boleh takbiran lagi. Ya, itu Idul Fitri takbirannya dari maghrib sampai selesai imam melaksanakan sholat Idul Fitri. Batasnya. Setelah itu tidak boleh lagi. Terkecuali Idul Adha. Nih, di sini ada penjelasannya. Wa fi Idul Adha min subhi yaumi Arafah ilal ghurubi akhira ayyamit tasyrik. Tapi kalau lebaran Idul Adha itu takbirannya sampai 3 hari 3 malam, ya. Hari-hari tasyrik itu dibolehkan, diharuskan, dianjurkan untuk takbiran. Habis sholat dohor takbiran, habis sholat maghrib takbiran, ya. Disunnahkan, ya, sampai 3 hari. Tapi kalau lebaran Idul Fitri itu cuman dari maghrib sampai selesai imam sholat, itu sudah tidak boleh lagi takbiran. Makanya ada pernah kejadian dulu, ya, dulu ada sejarah, ya, dulu itu ada seorang imam, seorang tokoh yang mengimami sholat Jum'ah, dan Jum'ahnya itu terjadi pada Idul Fitri, ya. Jadi Idul Fitrinya hari Jumat, seorang tokoh, seorang kiai ini mengimami sholat Jumat di Idul Fitri, hari Idul Fitri. Setelah dia selesai sholat, lalu dia takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya diingetin, ditegur, diingetin sama santri. Dia marah, dia enggak terima, akhirnya dia pecah, buka masjid sendiri, buka Jumat sendiri. Ya, wallahu alam. Yang dia tidak terima itu apakah karena cara menegurnya yang kurang baik atau entah bagaimana. Tapi yang pasti yang saya dengar, yang jelas bahwa dia itu sampai kewat lah. Buka masjid sendiri, buka Jumatan sendiri, meninggalkan jamaahnya. Hanya gara-gara diingetin, ditegur sama sang santri ini. Dulu juga saya begitu, ya. Pernah kejadian ketika sholat Idul Fitri, sholat taraweh, ya. Sang imam ini orangnya sudah tua, dia ini orang awam, dia tidak pernah belajar ngaji, bukan anak santri, bukan anak kiai, ya. Dia cuman ya dengar-dengar saja karena dia merasa tua, lalu dia ngimamin sholat taraweh. Dia baca kulhunya di wasol. Yang dia baca kul huwallahu ahad walillahus shomad. Kedengar sama saya tegur, ya. Pak, kata saya, jangan diwasol lah. Sholat baca ayat kulhunya, udah diputus-putus aja, kata saya. Karena saya tahu ini orang maksudnya mau niru-niru kiai, niru-niru ulama. Kalau kiai ulama mah membaca kulhu di wasol itu pakai tajwid. Dia bacanya kul huwallahu ahadunillahus shomad, ya. Bacanya pakai tajwid, tiap-tiap an, in, un, tanwin itu ketemu huruf alif, kalau di wasol wajib pakai nun wikoyah, wajib pakai nun zaidah. Makanya dibacanya kul huwallahu ahadunillahus shomad. Semua ayat Quran kalau ketemu tanwin an, in, un, alif ketemu tanwin an, in, un, di wasol itu disambung, itu wajib pakai nun wiqayah atau nun zaidah, ya. Cuma karena dia enggak ngerti, bukan anak santri, bukan anak kiai, asal-asal dengar doang, akhirnya salah. Saya tegur, saya ingetin, marah sampai sekarang. Makanya pantaslah kalau Imam Syafi'i mengatakan, bilang begini, kata Imam Syafi'i, orang cerdas dinasehati, dikasih tahu, pasti dia merenung. Oh iya ya, bener orang ya, salah orang ya, itu orang cerdas. Tapi kalau orang bodoh dinasehati,
dikasih tahu bukannya merenung malah tersinggung, ya. Beratnya di situ, ya. Bukannya terima kasih malah marah, ya.